Selamat pagi 97.4 Glory FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kesempatan di pagi hari ini kawan ya? Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap semangat pastinya di cuaca yang cukup cerah untuk kesempatan di pagi hari ini untuk Kabupaten Lumajang. Walaupun dingin tapi tetap menjadikan semangat ya di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Dan yang pasti nih kawan ya, seperti yang sudah kita informasikan baik melalui siaran on air atau juga melalui media sosial, bahwasanya untuk kesempatan di pagi hari ini, hari Rabu 2 Agustus 2023, kita kembali untuk menggelar program dialog interaktif bersama DPRD Kabupaten Lumajang dalam program Talkshow Dewan Mendengar, Dewanku Jempol, kerja bareng dengan 97.4 Gloria Paramita FM dengan mengangkat topik perbincangan menggelorakan semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di pasca pandemi COVID-19. Dan di studio Radio Gloria FM sudah hadir bersama kita narasumber dari DPRD Kabupaten Lumajang. Beliau selaku anggota Komisi A DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bapak Dr. Andes Saiful Anam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Merdeka. 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 Baik, terima kasih. Dan nantinya juga kita akan mendengarkan bagaimana dukungan-dukungan dari anggota Komisi A DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan di topik kita tentang menggelorakan semangat HUT RI ke-78 di pasca pandemi. Dan untuk narasumber berikutnya, beliau selaku PLT Kepala Bakes Bangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Insinyur Paiman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Paiman. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Merdeka Pak? Merdeka. Merdeka. Kita gelorakan dan kita gaungkan kemerdekaan kita. Baik, untuk narasumber kedua masih dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, beliau selaku Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa, ada Bapak Nur Samsi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat nggih Pak hari ini? Sehat. Merdeka. 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 Nah, ini sudah menggunakan baju putih bersih begitu ya. Sehat selalu pastinya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kawan, silakan boleh di 884-702 atau juga 082143033974. Dan untuk dialog interaktif bersama Dewan Mendengar kali ini masih tetap disiarkan secara live melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang. Iya, terkait dengan topik kita tentang menggelorakan semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun. Memang beberapa tahun kebelakang ini kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 dan otomatis untuk kegiatan-kegiatan karnaval, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya ini tertunda karena memang tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah kerumunan atau juga acara. Nah, di tahun ini terlihat semarak sekali di beberapa media sosial kita sudah diperlihatkan dengan agenda-agenda karnaval dari desa, kecamatan begitu ya. Itu artinya semangat dari masyarakat Kabupaten Lumajang untuk menampilkan atau mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu masih cukup tinggi sekali. Dan saya coba ke Pak Paiman terlebih dahulu ya, selaku PLT dari Bakes Bangpol sendiri, melihat antusias dari masyarakat di tahun ini yang beberapa tahun yang lalu ini memang benar-benar kita dihadapkan kepada bulan kemerdekaan yang ya sepi-sepi aja Pak, begitu ya. Di tahun ini melihatnya seperti apa? Karena memang Bakes Bangpol ini mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Monggo silakan Pak, bisa disapa dulu untuk pendengar kita. Terima kasih dengan Mas Delon. Mas Delon. Yang mau bertanya sabar dulu ya. Gitu ya. Waduh, langsung ada mau waduh, yang bertanya. Enak ini kalau ada pertanyaan jawabannya langsung diberikan ini. Gitu ya. Terima kasih Mas Delon dan selamat pagi. Salam sehat untuk masyarakat Lumajang. Kami bersama saudara kami tercinta dari Pak Saiful nih. Terima kasih mendampingi kami, dan kami juga ada Kabid. Saya tetap Paiman Mas Dilon ya. Iya. Baik, jadi berkenan dengan HUT RI yang ke-78 2023 ini memang benar. Jadi pandemi kita ya bukan off sebenarnya, untuk peringatan itu ada, cuma kita menyesuaikan diri pada saat tahun 2020 bagaimana 21 dan 22. Kemeriahan hati dan fisik, sekali lagi saya katakan kemeriahan hati dan fisik. Iya, nah, ini perlu dicatat. Ini kan apapun kata beliaunya Pak Saiful ini, kekuatan manusia yang sesungguhnya adalah dari hatinya. Betul. Dari niatnya itu ya. Jadi karena itu, dan secara nasional pun kemarin 2 hari yang lalu kami sudah mengikuti Zoom yang dilakukan oleh Sekretariat Negara ya Pak Samsi ya. Berkenaan dengan rangkaian acara dari nasional yang nanti harus ya tidak semuanya diikuti oleh
kabupaten, kota, provinsi. Ya, ada oleh daerah dalam provinsi, kabupaten dan kota. Yang pertama kami sampaikan, bahkan hari ini tanggal 2 ya. Betul. Seminggu yang lalu itu sudah ramai sudah. Jadi artinya bagaimana ombol-ombol, kemudian bagaimana aksesoris dan sebagainya, dan bahkan saya menjadi salah satu anggota RT beberapa minggu yang lalu juga harus rapat ya, berkenaan dengan ya pokoknya kita memeriahkan lah. Betul. Kita memeriahkan, kita bersyukur atas kemerdekaan RI yang ke-78 ini, sehingga pemerintah Kabupaten Lumajang tentu bersama jajaran DPRD Kabupaten Lumajang terus bersemangat untuk bersama masyarakat Lumajang dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 tahun 2003, apalagi dengan topik terus melaju untuk Indonesia maju, kayak gitu. Saya gitu. Iya. Mas Nggih. Iya, baik. Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iman tadi, memang kita menggelorakan itu memang dari hati, kemudian fisiknya action begitu ya Pak ya. Actionnya seperti apa? Karena memang kalau kita tidak didasarkan dengan nilai-nilai kebangsaan, otomatis kalau mau masang umbul-umbul pun udah Abot itu. berat sekali begitu ya. Nunggu harus dioprak-oprak dari desa. Tapi sekarang masyarakat ada beberapa wilayah memang yang sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Salah satunya seperti halnya di perumahan Sukodono seperti ini. Ini kalau kita sudah melihat merah putih itu luar biasa gitu ya. Artinya semangatnya sudah mau memasuki bulan Agustus itu penuh dengan sukacita, dan yang pasti juga beberapa dari wilayah juga sudah mempersiapkan ya walaupun cuma lomba kelereng begitu ya. Nah, itu esensi yang luar biasa. Baik, terima kasih untuk pembukaan dari Pak Iman, dan untuk sekarang saya coba ke Pak Nur Samsi. Beliau selaku Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa. Sabar dulu untuk yang mau bertanya ya, kita masih belum begitu lengkap untuk memberikan sebuah informasi begitu. Ini terkait dengan nilai-nilai kesatuan bangsa. Apa sebenarnya Pak yang harus dijaga Pak Nur Samsi ya di tengah masyarakat sekarang yang sudah katakanlah bingung dengan LPG, bingung dengan segala sesuatu hal kehidupan, terutama untuk gadget yang sudah ini hoax ini bertebaran di mana-mana. Itu pastinya juga yang dikhawatirkan dari sebuah bangsa, terutama juga di masyarakat, di pimpinan-pimpinan di kabupaten gitu, terutama untuk Bakes Bampol ini, penurunan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini yang perlu harus terus digelorakan. Itu seperti apa Pak Nur Samsi? Oke. Terima kasih. Terkait masalah nilai-nilai kesatuan bangsa, lebih-lebih di bulan Agustus ini ya, marilah semua elemen masyarakat, komponen masyarakat, semua pihak terkait masalah lebih-lebih Agustusan ini marilah kita mengisi kemerdekaan. Kalau yang tahun-tahun zaman Belanda itu kan mengisi kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Namun untuk setelah di era kemerdekaan sampai hari ini, untuk mengisi kemerdekaan dan untuk membela negara, itu dalam arti luas kita membela negara itu sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Betul. Okay. Contoh ya, kalau misalkan contoh pelajar itu mengisi kemerdekaan atau membela negara itu, marilah kita menjadi pelajar yang baik. Kalau kita selaku ASN, marilah kita bekerja selaku ASN yang baik. Betul. Kalaupun jadi masyarakat berdagang, marilah kita berdagang yang baik. Okay. Itu kira-kira mungkin gambaran terkait kesatuan bangsa agar negara NKRI ini kuat dan kokoh sampai kapanpun itu mungkin. Jadi memang diawali dengan diri kita sendiri. Diawali dengan diri kita sendiri, pekerjaan kita, dengan komitmen ya? sesuai dengan profesi kita masing-masing. Otomatis di situ kalau misalkan semua memiliki kesadaran seperti itu, sebuah bangsa itu akan menjadi kuat begitu ya Pak? Suatu bangsa akan lebih kuat apabila di unsur-unsur kita itu, di internal kita itu kokoh. Sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Nah, tadi Pak Nur Samsi mengatakan bahwasanya seorang pelajar harus benar-benar giat belajar begitu ya. Seorang pelajar ini memang adalah generasi penerus bangsa. Betul. Nah, apalagi generasi sekarang ini sudah generasi yang sudah tercampur dengan segala sesuatu hal. Ada yang bilang generasi micin. Seperti itu ya Pak. Ini sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang sangat sangat ekstrim, dan bahkan mereka itu tidak bisa mengendalikan emosi dan kendali. Nah, ini memang benar-benar tugas, bukan hanya sekedar di tugas pendidikan saja begitu ya, bagian pendidikan, tapi juga seluruh, baik di keluarga, maintenance di lingkungan, mengolah semuanya ini. Nah,
tugas dari Bakes Bangpol sendiri seperti apa melihat terutama untuk generasi muda ini, Pak? Mungkin punya plan, punya inovasi apa begitu kepada para pelajar, terutama generasi muda ya semuanya, agar tidak tergerus dengan hal-hal yang hoax, misalnya seperti itu. Monggo. Terima kasih. Harapan kita semua terkait terutama generasi muda. Memang ini kan dunia modern. Betul. Memang kita tidak terlepas dari westernization atau budaya-budaya barat. Namun demikian budaya-budaya itu harus kita filter. Mana budaya yang baik, mana yang budaya tidak baik. Kalaupun budaya yang baik, mungkin kita bisa menerima nggih. Terkait juga masalah adat ketemuran, kebudayaan yang ada di bumi Indonesia, termasuk di bumi Lumajang itu, marilah kita pelihara dengan baik-baik. Karena terkait kebudayaan itu lebih menjaga atau meningkatkan kita terkait kesatuan bangsa itu. Iya, memang dasar negara kita itu adalah Pancasila begitu ya, Pak Paiman ya. Jadi sebenarnya itu yang harus kita terapkan dulu di dalam hati kita, pikiran kita, sehingga nanti bisa implementasinya ke perilaku masing-masing. Betul. Nah, kita ambil contoh aja yang sederhana, sudah memasuki bulan Agustus ini, kalau tidak ada diopra-opra juga nggak mau mengeluarkan umbul-umbul. Iya, jadi gini gitu Mas, ya. jadi mungkin gini, mohon izin saya mau tambahkan ya. Oke, Jadi monggo, silakan. Bakes Bangpol sebagai staf bupati pemerintah daerah ini bersama jajaran DPRD. Yang pertama jangan lupa adanya kaum milenial itu karena adanya kaum kolonial. Ya Pak Paiman kolonial kan. Oh gitu ya. Ya, milenial kan generasi dan sebagainya. Bagaimana kita, kami para sesepuh ini dalam rangka memberikan sebuah bukan lagi doktrin tapi percontohan yang ada kan. Jadi kita tidak bisa mungkiri yang namanya teknologi sebagainya itu pasti sudahlah tidak bisa terkendalikan. Tapi bagaimana mekanisme dalam keluarga dan unsur pemerintahan dalam rangka memberikan contoh-contoh itu. Jadi kami di Bakes Bangpol, Mas Ratulan juga mantan Diskominfo kan itu ya. Nah ini yang lebih mengarah kepada sebuah IT. Itu kan tentu kita memberikan fasilitasi. Contoh kita punya jajaran di Kominfo itu yang namanya jajaran KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, yang notabene adalah anggotanya itu para kaum keleminan saja. Karena memang pekerjaannya berkaitan dengan informasi, membuat sebuah tulisan dan sebagainya. Nah dari situ. Nah kemudian Kominfo itu juga melakukan sebuah lomba-lomba yang itu arahnya untuk mengarah sebuah, kalau kita tarik, karena yang namanya kebangsaan kan cukup luas. Betul. Tidak sekedar ada merah putih harus hormat kan, tidak sekedar itu ya. Jadi bagaimana tidak hanya sekedar umbul-umbul, tidak hanya sekedar 17-an, tapi bagaimana kehidupan sehari-hari itu esensi daripada nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu. Iya, baik. Sementara saya sebenarnya mau ke Pak Saiful. Kita tahan dulu ya Pak. Ya. Ini sudah ngebet ini yang mau masuk ini. Baik, halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Dewan Kucempol, selamat pagi dengan Pak Gandu nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gandu di Tumpeng. Suwe ora jamu. Jamu godong. Sepisan dicampur uyah. Terus. Suwe ora ketemu. Ketemu sepisan di Gloria. Gitu. Assalamualaikum Pak Paiman. Waalaikumsalam. Pak Gandu di Tumpeng Pak ya? Iya, lek ketemu mesti mempeng nggih. Oke, siap. Memang kemarin saya ke studio Pak Paiman. Sama Pak Saiful ini ya? Ada Pak Saiful komisi. Pak Saiful kemarin malam Minggu Pak Saiful ya ketemu ya. Itu sempat saya sampaikan ke Mas Delon. Besok Mas Delon saya tunggu memang. Orang-orang dua ini, orang-orang yang hebat dua ini tak tunggu kalau besok. Lah barusan saya berangkat itu sudah jam 7 lebih. Tak woyo ae Mas. Ya. Baik, terima kasih. Sampai menuju ke tempat kerja. Sampai di jalan ketemu masyarakat yang mau mengangkat pasir yang di sungai itu. Aliran. Jadi tertahan di situ sebentar. Mantar nutup waktunya gitu. Akhirnya sampai di sini, alhamdulillah bisa komunikasi dengan orang-orang hebat yang dari putra daerah Kabupaten Lumajang ini. Pak Paiman sekarang ada di Bangpol. Saya pun juga sudah sering saya sampaikan, saya mempunyai relawan
Mungkin dalam saat ini panjenengan masih di situ, saya juga masih dalam naungan panjenengan ini, Pak Paiman, relawan Lumajang Marga Semeru. Sebelum saya menyampaikan sedikit, karena sudah tanggal 2 Agustus ini mengumandangkan merdeka. Merdeka dalam arti tidak harus kita memerangi penjajah Belanda maupun Jepang waktu itu ya. Merdeka ini yang kita perangi ini harus karena kita ini sudah merasakan kegembiraan yang sudah diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita, mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa Indonesia yang tercinta ini. Jadi masyarakat sekarang ini yang lebih peduli ini memeriahkan. Ini yang masih belum optimal ini, Pak Paiman. Yang belum optimal ini masyarakat sendiri. Wong dikongkon ngedekno umbul-umbul kok uang eliasi gitu loh. Itu kan. Yang kedua, merdeka itu tidak harus apa yang saya sampaikan barusan. Ini menurut pandangan kami pemerintah daerah, ini PR-nya juga. Jalan-jalan yang masih rusak ini harus cepat diperbaiki. Itu pun adalah kemerdekaan kita, kemerdekaan masyarakat. Jadi intinya seperti itu. Nuansa kemerdekaan ini harus kita kita rasakan bersama-sama. Pemerintah kabupaten maupun masyarakat yang paling bawah. Lebih-lebih yang masyarakat yang paling bawah ini yang merasakan. Mas Delon, Pak Saiful, juga Pak Paiman ya. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut itu. Jadi nanti biar diteruskan supaya masyarakat ini merasakan yang lebih enak gitu loh. Berangkat kerja lewat jalan pertanyaannya apa ini ke Pak? Pertanyaannya. Langsung. Pertanyaannya, apakah secepat apakah bisa dipercepat untuk memberikan kemerdekaan ini kepada masyarakat dalam hal apapun juga. Apa yang sudah saya sampaikan barusan. Ya ini. Baik Pak. Pertanyaan seperti itu. Terima kasih Pak Saiful. Baik, terima kasih. Yuk. Juga Pak Raiman, Mas Delon. Salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita menjawab nanti Pak Paiman, saya ke Pak Saiful terlebih dahulu ya. Terkait dengan ini Komisi A ini membidangi hukum dan pemerintahan. Pastinya ada dukungan ya dari Komisi A. Ini dukungan seperti apa yang digelorakan atau disandingkan dengan mitra, yaitu Bakes Bangpol dalam mempertahankan, mentransferkan nilai-nilai kebangsaan itu, Pak. Monggo silakan, Pak. Terima kasih Mas Delon, Pak Paiman, Pak Samsi, dan masyarakat Lumajang, khususnya pendengar radio Gloria FM. Jadi gini, pada bulan Agustus itu ada dua peristiwa besar, sekurang-kurangnya dua peristiwa besar, yaitu pada tanggal 17 Agustus itu adalah proklamasi kemerdekaan. Di situ jelas naskah proklamasi adalah yang paling pokok adalah kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu kan yang dikumandangkan oleh Pak Karno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia waktu itu. Kemudian peristiwa kedua adalah pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu disahkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang di dalamnya dalam pembukaan itu memuat teks Pancasila, ya Pancasila final ini ya. Nah, dari dua peristiwa besar ini, kalau kita lihat peristiwa proklamasi menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Nah, merdeka dalam hal ini adalah baik merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi, secara hukum, sosial, ini yang harus terus diperjuangkan. Secara politik, ya sudah, waktu itu sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Tetapi merdekaan secara ekonomi, secara hukum, secara sosial, sampai sekarang masih harus terus diperjuangkan. Nah, dalam konteks ini,
peringatan-peringatan ya, acara-acara peringatan itu harus menyadari substansi ini. Harus juga untuk menguatkan kemerdekaan di bidang keadilan, di bidang hukum, ekonomi. Saya sangat sepakat yang disampaikan oleh Pak Gandu tadi. Bagaimana kemerdekaan itu bisa dirasakan sampai masyarakat terbawah. Apakah masyarakat terbawah sekarang ini sudah merasakan kemerdekaan ekonomi? Ya. Cari pupuk aja susahnya bukan main, yang subsidi kan gitu Pak Iwan kan gitu. Jadi ini belum merdeka sebenarnya dia gitu. Kemudian juga sekarang LPG begitu susah kan ini. Artinya ekonomi ini masih harus diperjuangkan untuk dirasakan. Masyarakat akan merasakan merdeka kalau dia merasakan keadilan ya di tingkat bawah. Nah, itulah yang begitu juga hukum. Hukum juga begitu. Kita lihat bahwa permainan-permainan di bidang hukum masih begitu banyak. Nah, ini juga harus terus diperjuangkan sehingga harus ada persamaan di bidang hukum ya. Harus ada persamaan di bidang hukum, orang kecil merasakan keadilan. Ya, harus begitu. Jadi jangan, kan ini kan yang utama kan negara ini diselenggarakan kan untuk melayani rakyat, untuk keadilan masyarakat. Itu intinya. Selama negara itu masih kurang bisa melayani rakyat, bisa dirasakan keadilan oleh warga negara terutama yang paling bawah, maka ini dalam tanda kutip negara ini penyelenggaranya masih ada persoalan ya. Termasuk pada tingkat katakan di daerah, dalam hal ini di Kabupaten Lumajang. Nah, kita harus melakukan refleksi apakah selama ini ya yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lumajang ini sudah dirasakan keadilannya oleh warga masyarakat dalam banyak hal, ekonomi, hukum dan sebagainya. Nah, ini yang kalau secara politik, secara nasional politik tidak ada masalah ya. Kalau politik hubungannya dengan luar biar urusan nasional, tetapi di tingkat bawah yang dirasakan adalah keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan sosial. Ini yang harus terus diperjuangkan. Aksesoris pernek untuk penyelenggaraan peringatan itu sebagai simbolis. Iya, simbolis. Jangan sampai mengeliminasi substansi. Ya, substansi ini harus tetap merdeka di bidang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa tanggal 18 Agustus ya. Di mana di situ disahkan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sehingga kemudian dikenal sebagai Hari Konstitusi ya. Nah, oleh PPKI, Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia waktu itu, di dalamnya tertuang naskah Pancasila final di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini kaitannya tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Samsi, kaitannya dengan wawasan kebangsaan ya, penguatan ideologi Pancasila. Pancasila ini adalah proses ya. Proses pertama kelahirannya memang dicetuskan oleh Pak Karno pada sidang PPKI ya pada tanggal 1 Juni 1945 kan. Sidang ini kan beberapa hari, dan pada waktu tanggal 1 Juni 1945 ketika Pak Karno diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara, disitulah dicetuskan yang namanya Pancasila. Tapi rumusannya adalah rumusan Pancasila dari Soekarno ya. Sila pertama yang disampaikan Soekarno adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat demokrasi dan sebagainya. Dan yang terakhir baru ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini mengalami proses kemudian dimatangkan dalam sidang PPKI oleh Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia. Rumusannya kemudian Piagam Jakarta. Dalam rumusan Piagam Jakarta itu sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi makhluknya kan gitu. Nah, tetapi ya sebelum disahkan kemudian diubah kembali atas jiwa besar para founding fathers kita ya. Rumusan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sila pertama yang semula ada kata kewajiban menjalankan syariat dan seterusnya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita harus paham ini rangkaian Pancasila dari awal konsep draft
pada sidang BPUPKI sampai final pada pengesahan pada 18 Agustus 45, supaya tidak ada yang mempertentangkan, oh ini Pancasila nih, Soekarno ini Pancasila udah 45 dan sebagainya. Ini bangsa kita harus paham ini, ya. Dan ini adalah bagian dari tugas Kesbangpol, kan gitu kan. Jadi supaya tidak ada kan kalau tidak paham kan dikira ini ada pertentangan antara Pancasilanya versi Soekarno, Pancasila Piagam Jakarta, kemudian Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 45. Kalau orang bisa membaca melihat istilahnya kontinuitas ini, tidak akan terjebak pada polarisasi gitu. Karena ini memang proses pematangan sampai finalnya pada tanggal 18 Agustus 45. Nah, dua peristiwa besar ini yang harus terus dimaknai, dikelurakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan peringatan pun. Ini saya mohon betul supaya Kesbangpol juga memaknai ini dengan bijak gitu. Terima kasih. Iya, baik. Saya tangkap dari Pak Saiful ini memang bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan juga sejarahnya. Jadi Pak Saiful sudah tahu begitu ya sejarahnya seperti apa. Nah, ini yang harus ditransfer juga kepada generasi-generasi sekarang, terutama juga mungkin yang masih belum paham. Nah, mungkin bisa ditambahkan Pak Paiman terkait dengan apa yang disampaikan, karena memang tugas dari Kesbangpol ini juga untuk memberikan sebuah atmosfer begitu ya tentang bagaimana wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana dari hal-hal yang lain yang biar positif seperti itu, termasuk juga tadi arti kemerdekaan dari Pak Gandu tadi yang disampaikan. Monggo Pak Paiman. Terima kasih. Bapak saya Pak Saiful sudah menyampaikan asbabul nuzulnya ya. Jadi mantap itu, dan ini sudah menjadi sebuah nilai kehidupan nyata. Nyata secara pribadi, secara keluarga, secara lingkungan dan secara negaraan. Pak Gandu mudah-mudahan masih bisa memantau suara Gloria Paramita FM. Pak Gandu, arahkan ke kanan dan ke kiri Pak, mantapkan langkah hendak menuju HUT RI ke-8 kemudian RI terus melaju untuk Indonesia maju. Amin. Sebuah cita-cita yang disampaikan oleh saudara saya Pak Gandu tadi itu bagaimana makna merdeka yang sesungguhnya. Merdeka kalau diartikan secara singkat itu bebas lepas gitu ya. Nah, tapi dalam arti tertentu kita ada kemerdekaan yang bertanggung jawab, merdeka bebas yang bertanggung jawab, karena sesuatu hal itu ada pertanggungjawabannya. Tadi sampaikan oleh Pak Saiful, jadi dari anggota DPRD Komisi A, bagaimana saat nilai-nilai Pancasila itu muncul dan dimunculkan dan dirumuskan, tentu para pimpinan kita, para sesepuh kita itu sungguh memaknai semuanya dengan hati nurani yang begitu tingginya. Dan disampaikan oleh beliaunya, jadi 5 hal yang disampaikan awalnya tidak tertata karena apa? Rumusan kebersamaan. Salah satu nilai merdeka mungkin outputnya sampaikan oleh Pak Gandu tadi, bagaimana jalan, bagaimana tidak sekedar umbul-umbul, masyarakat punya kemerdekaan yang outputnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi dari berbagai bidang sudah disampaikan oleh saudara kami Pak Saiful tadi itu. Belum maksimal, iya. Mudah-mudahan dengan HUT RI 8 ini dengan topik yang diangkat terus melaju untuk Indonesia maju. Kata-katanya melaju. Ya. Berarti bukan pergerakan, melaju. Kalau ada walau cepat tapi harus selamat kan gitu. Yeah. Ini melaju sudah harus lepas semua langkah yang terukur dan langkah yang terukur terencanakan, ada proses dan ada pertanggungjawaban, itu melaju. Ada semangat di situ. Ada semangat di situ. Ya mudah-mudahan artinya gini, para sesepuh kita, para pemikir-pemikir dan semuanya. Dan ini topik ini kan tidak hanya untuk Jakarta saja, tapi untuk Indonesia. Jadi mudah-mudahan mewarnai hati masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana fungsi Kesbangpol sendiri? Kesatuan bangsa dan politik. Kalau dari sisi tatanan pemerintahan itu ada urusan pendidikan dan sebagainya. Tentu kami melalui alur birokrasi, bagaimana di
tingkat perencanaan pembangunan. Ini kesatuan bangsa itu dalam wadah besarnya tadi sampaikan bagaimana merdeka kaitan dengan LPG Pak Paiman kan? Bagaimana merdeka dengan jalan, bagaimana merdeka dengan pangan kan itu kan. Nah itu kan kalau sudah diurus pemerintah kan ada bidang-bidang. Nah disinilah fungsi Kesbangpol dalam fungsi kolektif kolegial itu artinya untuk memberikan informasi terhadap hal ini. Kalau orang bilang kan mata telinga kan gitu kan ya. Nah, mata dan telinga, karena mata dan telinga saya diizinkan oleh Pak Saiful bisa bergerak 24 jam gitu ya. Beliau juga mendoktrinkan ke saya, Mas Paiman, Kesbangpol itu pakai aja bukan doktrin, ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu mulia nilai silaturahim menjadikan kehidupan kian terjamin. Nah, maknanya silaturahim kan itu. Iya, maknanya silaturahim. Jadi titik pemerintah Pak Gandu tadi itu bagaimana kita sering ketemu, saling sharing. Tidak untuk saling menyalahkan tapi saling mengingatkan. Itulah makna yang sesungguhnya terus melaju untuk Indonesia maju. Ya, mantap sekali memang ya dari slogan yang sudah diberikan itu memang setiap tahun berbeda begitu ya. Didasarkan pada situasi begitu ya. Penguatan termasuk juga ada di situ gitu. Oke, terima kasih Pak Paiman. Sekarang saya ke Pak Nur Samsi terkait dengan untuk pengembangan namanya di bidang Anda pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa. Ini implementasinya apa dari Bakesbangpol ini keluar gitu, outputnya apa Pak? Kalau memang di Bakesbangpol sendiri mungkin di bagian instansi atau juga OPD yang lain ini mungkin adanya saling transfer penguatan begitu. Tapi kalau untuk outputnya ke masyarakat sendiri seperti apa untuk lebih menguatkan masyarakat tentang arti dari nilai-nilai kebangsaan itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Di Bakesbangpol sesuai dengan tusinya kami tiap tahun sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya. Termasuk ke satuan pendidikan, termasuk ke masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan yang di dalamnya tuh termasuk juga ada organisasi Karang Taruna. Konkret diantaranya adalah kami dengan OPD terkait juga melaksanakan kegiatan sosialisasi. Salah satunya sosialisasi 4 konsensus atau 4 pilar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Itu salah satu konkret kami memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, baik kepada satuan pendidikan sekali lagi, termasuk kepada masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan untuk memberikan pemahaman atau mungkin arti dari suatu kesatuan bangsa itu sendiri. Itu kira-kira. Oke. Pak Saiful, ini saya mengambil sedikit clue dari Pak Nur Samsi tadi ya terkait dengan memberikan pengarahan, bimbingan dan lainnya termasuk juga di kecamatan dan lain sebagainya. Ini kita melihat Karang Taruna Pak. Bagaimana Pak untuk perkembangan Karang Taruna sekarang? Kalau di tahun-tahun 90-an mungkin lagi gencar begitu ya Karang Taruna ini, dan ini memang benar-benar menjadi tempat base camp-nya ini anak-anak muda yang kreatif begitu ya. Termasuk juga mungkin di tahun-tahun 90 ada pelatihan penataran P4 ya kalau nggak salah ya. Nah itu bagaimana Pak untuk zaman sekarang ini, apakah perlu untuk dihidupkan kembali atau seperti apa? Ya, Karang Taruna itu seperti ada pepatah begini, pepatah Arab tapi saya lupa bahasa Arabnya. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Oh, keberadaannya sama dengan ketiadaannya begitu. Jadi ya? Karang Taruna itu antara ada dan tiada itu sebenarnya sama saja. Karena memang gini, ya dari sisi penganggaran itu sangat-sangat minim. Saya pernah tanya di tingkat kecamatan itu tidak dianggarkan, kecamatan ya. Adanya di tingkat desa dan itu pun sangat kecil, sangat kecil, dan itu ya tergantung beberapa desa saja yang mau menganggarkan. Jadi apakah statusnya ada Karang Taruna tapi personilnya nggak ada atau seperti apa Pak? Kadang ada tetapi anggarannya katakan hanya dianggarkan paling banyak 5 juta misalnya ya untuk kegiatan apa dalam 1 tahun gitu ya. Jadi memang mestinya itu dianggarkan dari dana desa atau apa gitu ya. Tetapi biasanya tergantung kepala desanya, sehingga
perannya juga tidak optimal. Betul. Padahal bisa yang disampaikan oleh Pak Samsi tadi itu ini bisa menjadi, mereka kan di baris depan sebenarnya. Bisa melaksanakan, menjadi mitra dari Kesbangpol untuk melaksanakan fungsi-fungsinya tadi, penguatan wawasan kebangsaan. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dan ini memang cukup prihatin memang. Sayang sekali ya Karang Taruna ini ya sebenarnya harusnya pembinaannya dari pusat harus serius gitu. Sehingga sampai sekarang tidak optimal. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, apa namanya, Mas Delon dan para pendengar sekalian, saya sangat mendukung yang disampaikan oleh Pak Samsi tadi, harus dikuatkan yang namanya wawasan kebangsaan. Dalam konteks wawasan kebangsaan itu juga yang tadi ada 4 pilar, termasuk di dalamnya adalah apa namanya, apa tadi, Pancasila ya, dan Undang-Undang 45. Nah, itu tadi. Nah, 2 yang saya sampaikan tadi itu supaya harus tidak melenceng dari substansinya. Ya, penguatan itu harus betul-betul memahami Pancasila secara utuh, proses sejarahnya, dan Undang-Undang 45 juga begitu. Nah, ini saya harapkan Kesbangpol terus menguatkan itu, karena tantangannya sekarang semakin berat di era medsos ini, kan gitu. Anak-anak muda sekarang kan banyak sekali gampang terpengaruh oleh medsos. Ini harus menjadi benteng betul. Kesbangpol harus menjadi benteng untuk penguatan wawasan kebangsaan dan persatuan ini. Saya kira itu hasilnya. Iya, baik, kita masih di program Talkshow Dewan Mendengar Dewan Kujempol di menit sekarang. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kawan, masih kita buka kesempatan untuk sesi penanya. Monggo silakan. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi Dewan Kujempol. Iya, Dewan Kujempol. Assalamualaikum Mas Delon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak dari Kesbangpol dan dari untuk Pancasila dan Dari DPRD. Bapak saya Pak Saiful Anam. Nggih. Selamat pagi. Dari siapa di mana Iya, ini, Pak? Saya Arifin dari Grati Oh, Mas 2. Arifin. Sehat-sehat Mas Arifin? Iya. Kenal sama Pak Saiful, oleh sering ketemu ya Pak Saiful. Anak buah. Ya. Monggo. Untuk Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Tetap merdeka Mas Arifin. Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Harga mati. Ya, ini untuk bapak-bapak Dewan. Alhamdulillah saya ini pas muter-muter kok ketemu Gloria ini tadi. Kok ada suaranya Pak Saiful ini gini. Bapaknya mau jawab. Nah, Oh iya. Waalaikumsalam. Keluarganya ya. Nggih, monggo. Ini Pak Gimana? Saiful bersama dewan yang lain. Kan kita itu sekarang sudah tidak berjuang. Kita berjuang itu di moral atau di segala hal ya Pak ya. Yang sekarang ini yang kita hadapi itu bukan penjajah dari Belanda, dari Jepang, dari mana-mana ya Pak ya. Betul. Yang kita hadapi sekarang itu tentang keelektronikan, terus memsos, dan apa ya, moral daripada rakyat Indonesia sendiri. Itu gimana caranya untuk menghadapi penjajah-penjajah seperti itu? Dan betul katanya Pak Gando tadi, kemerdekaan yang bisa dirasakan hanya di luarnya saja. Di dalam kita itu kayaknya kalau dikatakan merdeka secara luas itu masih belum terjangkau kepada masyarakat yang sangat rendah, gitu. Terutama ke sosialan. Mungkin ini Kesbangpol itu jadi catatan ini. Kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia itu bermakna kan luas itu untuk rakyat paling bawah, Pak. Itu mohon untuk kami kaum disabilitas terutama untuk diperhatikan semua kepentingan kita yang kan mungkin gini, yo Mas, barang disabilitas yo akeh sing sugih, yo sing sugih Pak enak, lha sing gak duwe iki lah gitu loh. Keperluan kesehatan,
Mungkin ya rumah apa-apa kan ada yang tidak punya rumah barang itu, Pak. Barang. Tolong untuk dipikirkan untuk dinas sosial atau kesbangpol atau yang berkepentingan pokoknya, Pak ya. Agar kita itu merdekanya itu betul katanya Pak Saiful, merdeka itu memang ada tuntutan untuk kita kewajiban, misalnya kayak di Grati 2 ini Mas ya, Pak ya. Sudah tanggal 29 ini sudah masang umbul-umbul dan bendera, khususnya di Curajeru ini. Kita laporkan untuk Pak Saiful dan apa itu Dewan Penyelenggara yang lain. Lalu giat sekali kalau di desa Curajeru ini Pak. Wah, tanggal 29 wis pasangi, wis RT-nya sudah apa ya, sudah mengoi. Siap semua ya, sudah wes sip pokoknya. Oke, baik. Dan lomba-lomba sudah mau dirancang ini sudah. Tanggal 19 juga sudah ada acara. Oke. Yang saya pertanyakan itu tadi, gimana Indonesia itu betul-betul merdeka dari pemerintahnya sampai warga yang paling kecil. Terus gimana menghadapi era yang sekarang ini, era elektronik dan era medsos yang sering menjajah anak-anak kita, anak-anak muda. Itu yang dijajah itu bukan negaranya, Pak. Sekarang moralnya yang dijajah sama medsos atau apa wis iku jenenge wis. Baik. Nah, itu. Yang saya pertanyakan Pak Saiful dan dewan lainnya itu gimana caranya mensiasati seperti itu gitu loh. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Meman dijawab ya. Ada 2 pertanyaan tadi, menghadapi era digitalisasi seperti apa Pak untuk menghadapi. Kemudian yang kedua untuk fasilitas disabilitas biar dikatakan merdeka seperti itu ya. Tahan dulu. Pak Arifin matur sembah nuwun. Posisi di Grati ya Pak ya. Curajeru. Jalan Kulenyang Jati Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini, kita sepakat ada orang tua, ada generasi muda selaku generasi penerus bangsa. Pendidikan apa Pak Saiful? Pendidikan seumur hidup ya, dari seumur hidup ya, sampai ke liang lahat dan sebagainya. Artinya apa? Kita hidup ada keluarga, kita hidup ada orang tua dan sebagainya. Saya dalam hal ini, hari ini saya punya cucu Pak. Nah, kemudian ada kesalahan saya sama yang mutinya, kalau selalu diperlihatkan HP. Kenapa kok tidak saya perlihatkan bola? Kenapa saya tidak berikan mainan-mainan yang saat itu tidak? Kalau HP kan mata juga kena, khawatir pilu ngeteli dan sebagainya. Itu kebutuhan saya sebenarnya. Nah, ini dari sisi keluarga kita harus introspeksi diri dalam mengambil langkah. Kenapa sih kok tidak saya berikan bola? Kenapa sih tidak saya berikan apa ya? Sesuatu permainan-permainan yang dia bisa ngotak-ngatik dan sebagainya kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu naik pendidikan di tingkat sekolah. Nah, di tingkat sekolah ini ada yang namanya guru, ada lingkungan, dan keluarga tetap terus berada. Masing-masing punya porsi untuk memberikan sebuah nilai. Pendidikan di sekolah ada waktunya berapa menit, berapa jam. Di lingkungan, di keluarga. Nah, itu kan juga harus standar. Kemudian naik lagi sampai SD, SMP dan sebagainya. Itu masing-masing. Nah, di wilayah pendidikan ini tentu kita harus ikhlas masing-masing atas fungsi kita. Karena kata-kata merdeka itu tidak lepas hak dan kewajiban, Pak. Ya. Hak dan kewajiban itu nomenklatur merdeka di situ. Yang namanya kebebasan yang bertanggung jawab, merdeka yang bertanggung jawab. Tadi sampaikan bagaimana kita cara mengisi dulu, kita manggil senjata, sekarang apa senjata kita, konfirmasi dan informasi kita. Nah, yang ketiga yang sampaikan berkaitan dengan saudara kami yang disabilitas ataupun yang lainnya, tentu ini menjadi sebuah proses perencanaan. Kami sampaikan di forum apa namanya, Dewan Mendengar ini ya Pak ya. Tentu insya Allah Gloria juga merekam lah ya ini, dan bila rekamannya kami minta, gitu ya. Apalagi dengan masukan-masukan sampaikan oleh bapak kami yang ada di Lumajang. Nah, ini kan menjadi fungsi kami dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi program.
kesempurnaan untuk melacak dan identifikasi terhadap kondisi di masyarakat belum sempurna, ya. Ya, jangankan itu Pak, ya saya pernah di pertanian, lahan sing rusak dan sebagainya belum maksimal sampai hari ini kita mendata itu. Nah, tentu suara ini akan didengar oleh jajaran kami yang ada di pemerintahan desa. Sebagai unsur terdekat, ada RT, ada RW dan sebagainya, monggo sama-sama kita berkesinambungan untuk melangkah, untuk menginformasikan. Jadi Pak Dewan dari Pak Saiful dan semuanya juga berkomitmen informasi apapun yang di lapangan tanpa melihat istilah komisinya nih Pak, akan dicatat, akan disampaikan pada ruang-ruang yang sesuai dengan sasarannya. Saya kira gitu Pak. Iya. Baik, saya ke Pak Saiful. Kalau nggak salah di DPRD ada Perda Inisiatif untuk Disabilitas ya Pak ya, yang beberapa waktu yang lalu juga sudah didok begitu. Nah, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Arifin tadi Pak. Iya. Jadi memang waktu itu saya masih di Komisi D juga ikut memproses itu. Memproses itu kami memperjuangkan di Komisi D melalui Bapak Perda waktu itu untuk diinisiasi dilahirkan Perda disabilitas, dan insya Allah ini ya, tapi kemudian Perda itu baru jalan kemudian kalau dielaborasi dengan aturan teknisnya kan gitu kan, ada Perpup dan seterusnya lah. Jadi kalau Perda sebelum itu disertai dengan aturan teknisnya ya masih belum bisa jalan. Ya, mudah-mudahan ini saya kira mudah-mudahan bisa segera jalan. Nah, tapi intinya adalah yang disampaikan oleh Mas Arifin tadi, salah Mas Arifin juga sama istrinya. Iya, tadi sudah memanggil. Jadi betul yang disampaikan Mas Arifin bahwa intinya adalah dari kemerdekaan keadilan, termasuk keadilan untuk teman-teman disabilitas kan gitu. Jadi ini memang harus terus mendapat perhatian dari Pemkab Lumajang, dalam hari ini Dinsos ya, supaya lebih memperhatikan kawan-kawan disabilitas, terutama untuk kawan-kawan yang betul-betul memang dalam posisi tidak mampu. Jadi memang kan di kelompok disabilitas kan ada beberapa kategori Mas Dylan ya. Jadi ada memang yang sangat-sangat tidak mampu. Nah, ini harus difasilitasi betul, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Betul. Saya kira itu Mas Dylan. Iya. Monggo silakan, untuk Anda masih ada sisa waktu kawan ya untuk bisa bergabung, bisa melalui telepon atau juga WA di program Talkshow Dewan Mendengar Dewanku Jempol. Mungkin secara singkat saja karena memang waktu kita juga sangat terbatas. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi, Dewanku Jempol. Dewanku Jempol, baik. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Umi di Randu Agung. Ibu Umi di Randu Agung. Monggo Bu Umi, pertanyaannya apa? Ya, ini sedikit aja karena waktunya sudah mendesak ya. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Bapak-bapak Dewan, Bapak Iman, di mana yang disampaikan oleh Mbak Ganu itu memang betul sekali, bahwa kemerdekaan itu masih belum nyampe keseluruhan kepada masyarakat kecil. Ya separuh mungkin setengahnya gitu kemerdekaan itu. Contohnya seperti ini, masyarakat itu tidak bisa merasakan inilah yang seperti kebebasan, maksudnya kebebasan untuk mencari SIM aja, itu ujian sampai 10 kali itu belum diluluskan. Tapi kalau lewat tol kok enggak gitu loh. Itu tugasnya dari bapak-bapak DPR dan Bapak Panglima selaku pemerintah daerah. Oke. Jadi masalah masalah jalan ini di Randu Agung ya, di Randu Agung itu ada perbaikan jalan. Sudah selesai separuh dari satu jalan itu, separuhnya sudah bagus, tapi separuhnya sampai sekarang itu mungkin hampir 1 bulan sudah,
belum dilanjutkan. Berarti belum merdeka itu jalan. karena Masih tertahan. soalnya jalannya itu sudah digaruk gitu loh, sudah dikerok. Dikerok. gitu. Jadi kalau Masih sepeda lewat di ditinggal. sana itu nggak stabil gitu loh. Oke, Bu. Jadi rentan kecelakaan di situ. Baik. Jadi ini di depan Balai Desa Randuagung itu. Hampir 1 bulan masih belum dilanjutkan. Ini gimana ini? Kok belum diselesaikan sudah ditinggal gitu. Oke. Tuh, terus yang ketiga juga jalan juga di Curah Mayit itu. Di Curah Mayit itu kan longsor terus ya. Terus di Curah Mayit yang sebelah yang satunya itu sekarang sudah bagus. Karena apa? Karena yang longsor itu dibangun yang penunjangnya itu agak lebar, jadi tidak gampang longsor lagi. Terus yang sebelah sekarang sebelah timur itu sekarang longsor lagi sudah makan jalan juga sudah sekarang. Oke. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kemerdekaan itu memang secara itu memang sudah kelihatannya meriah dan lain sebagainya. Baik, Bu. Di sana lomba-lomba dan sebagainya, karnaval dan lain sebagainya. Iya. Tapi kemerdekaan sesungguhnya itu masih belum tercapai. Oke, Bu Umi. Ya. Oke, Ya, baik. Terima kasih. Mas Dela. Iya, Terima sama-sama kasih, Pak Bu Umi. Saiful. Oke, kami Bu Terima Umi. kasih juga untuk Bapak Iman dan Bapak yang satunya. Oke, Terima kasih baik. Terima waktunya kasih. juga. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ditanggapi. Baik, terima kasih, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir mungkin Pak Saiful mewakili juga ya terkait dengan belum merdeka jalan Iya. ini Pak gitu. Pesan saya yang itu tadi mohon diprioritaskan Pak Iman, mungkin disambungkan ke dinas terkait yang jalan tadi ya, yang di depan Di depan Balai Desa. Sudah 1 bulan soalnya itu. Jadi sudah 1 bulan, mohon Pak Meman ke dinas terkait supaya ini bisa segera diperbaiki. Dan saya kira betul juga yang disampaikan Bu Umi bahwa kemerdekaan kita yang di masyarakat bawah masih belum bisa dirasakan dengan baik gitu. Ya ini semua masuk terus berjuang kita. Iya. Baik yang di tingkat legislatif, Iya. pemerintahan juga sama-sama ya. Tapi masalah berhasil atau tidaknya itu tergantung dari waktu dan kerjasama juga. Iya. Bukan hanya satu dinas atau satu OPD Betul. saja, tapi juga semua. Nah masyarakat juga punya kewajiban Betul. untuk memelihara jalan. Iya. Nah. Kalau misalkan ada sesuatu hal nanti mungkin bisa gotong royong di pinggir-pinggir dibersihkan atau seperti apa, nah seperti itu ya. Iya, mengingat waktu kita juga sangat terbatas, mungkin nanti Pak Iman bisa menjawab di closing statement ya. Ya. Mungkin closing statement dari Pak Saiful dari Anggota Komisi A seperti apa Pak untuk menggaungkan dan mungkin memberikan pesan kepada masyarakat kita. Oke, yang pertama adalah syukuri kemerdekaan ini. Syukuri. Ya. Syukuri kemerdekaan ini dengan tentu memeriahkan dengan berbagai kegiatan, apalagi ini sudah pasca pandemi. Dengan banyak kegiatan itu juga menumbuhkan ekonomi kan gitu kan. Betul. Jadi syukuri, tetapi pada sisi lain jangan sampai mengaburkan atau menghilangkan makna. Ya, makna tadi adalah tetap penguatan Pancasila, tetap penguatan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan dalam segala hal. Saya kira itu. Baik, monggo Pak Iman bisa disambung closing statement di akhir dialog kita, sembari juga mungkin bisa ditambahkan sedikit terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Umi. Yang dipastikan semua berkomitmen NKRI harga mati merah putih selalu di hati. Ya. Nah, semuanya bergerak dari hati, Pak. Itu prinsip. Seperti yang Ya, disampaikan awal. dari niatan kita yang karena kemerdekaan tentu niatan kebaikan semuanya kita tata. Di saat kita berada kurang bagus, ya kita ingatkan. Seperti hari ini kita silaturahim hari ini ada informasi, mungkin informasi sudah lama tapi alhamdulillah diupdate hari ini berkenaan dengan beberapa hal yang itu menjadi fungsi kami, tugas kami, baik tugas secara kedinasan atau tugas untuk mengkoordinir, untuk berkoordinasi ya. Sehingga prinsipnya terus kita upayakan untuk saling mengingatkan
Nggak usah kayak rasan-rasan, tapi mengingatkan. Mudah-mudahan dengan mengingatkan itu, orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tua, gurunya kepada muridnya, muridnya kepada semua, dewannya kepada masyarakat, masyarakat dewannya, kan gitu ya. Sama-sama bergerak. Kita tidak bisa mampu untuk melakukan hal hanya sendiri-sendiri. Betul. Kata Pak Saiful, jangan pernah menang-menangan Pak Paiman, karena kalau menang-menangan tidak menang Tidak menang sungguhan. Kan gitu ya. Jadi dijalani apa yang sudah ada begitu ya Pak ya. Makanya tadi betul syukuri. Nah, Syukuri. bentuk syukur adalah bagaimana kita merawat dan sebagainya. Mungkin itu aja. Oke, tambahan dari Pak Nur Samsi selaku Kabid dari pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa di akhir closing statement kita. Monggo silakan. Terima kasih Mas Telon. Terkait bentuk mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan ini adalah isi kemerdekaan ini sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Apa yang kami sampaikan awal tadi, bahwasanya kita mensyukuri dalam bentuk kemerdekaan ini ya sesuai dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Marilah kita bekerja sesuai yang baik. Kalau tadi misalkan pelajar, marilah kita belajar yang baik. Kita selaku ASN, marilah kita bekerja yang baik. Kita selaku pedagang, marilah kita seorang pedagang yang baik. Itu makna dari isi kemerdekaan itu. Itu makna dari. Diawali dari hati begitu ya. Semuanya diawali dari hati, yang saya tangkap diawali dari hati, kemudian bersyukur. Memang kita dalam hal apapun. Mungkin yang kemarin-kemarin sempat ngersuloh, gerundel, sudah tutup semuanya. Kita di bulan Agustus tahun ke-78 ini melaju untuk Indonesia maju. Nah, ini kita harus bersyukur begitu Pak semuanya Terima kasih atas kehadiran dari anggota Komisi ADPRD Pak Saiful, sudah memberikan pencerahan, sekaligus juga sudah menceritakan tadi terkait dengan sejarah-sejarah bagaimana esensi dari makna dari Pancasila itu sendiri, kemudian juga Pak Paiman dan juga Pak Nur Samsi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita gelorakan di kesempatan pagi hari ini bisa tertransfer kepada pendengar-pendengar kita begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di agenda-agenda berikutnya, dan salam merdeka. Salam merdeka. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kawan ya, program Talkshow Dewan Pendengar Dewan Kujempol bersama Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang dan juga bersama mitra dari Komisi A DPRD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakis Bangpol Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Di sesi berikutnya jam 9 sampai dengan jam 10 kita akan bersama Komisi A kembali kawan ya, untuk memperbincangkan terkait dengan penertiban banner jelang pemilu tahun 2024. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan Pendengar Dewan Kujempol.